Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa setia Kabar Jambi. Senang sekali rasanya hari ini Jumat 7 Maret 2025. Dialog Kabar Jambi bersama saya Muafiq Azizah dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dengan berbagai cerita inspiratif dan juga pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dari narasumber yang hadir hari ini. Dan kali ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik dan menurut saya juga ini sangat disayangkan kalau dilewatkan, yaitu muda berkarya, tua berjaya. Ini tema yang menggambarkan bahwasanya semangat berkarya di usia muda itu menjadi pondasi untuk kesuksesan di masa depan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya banyak sekali anak muda yang ragu untuk memulai, tapi dua narasumber yang hadir hari ini membuktikan bahwasanya memulai di usia muda itu bukanlah menjadi penghalang gitu untuk terus berkarya. Nah, di studio TVRI Jambi sudah hadir dua sosok yang sangat luar biasa yang nantinya akan menginspirasi kita semua. Yang pertama ada Kak Dina Novita, ini selaku Ketua Senyawa Organizer. Jadi beliau ini telah sukses ya mengelola berbagai macam event acara. Tentunya juga ini nanti kita akan tahu gimana sih caranya untuk tetap menjaga kepercayaan klien seperti itu. Nah, narasumber kita yang kedua ini ada Kak Reni Ayu Wulandari. Ini beliau merupakan Ketua Jambi yang tentunya mendedikasikan dirinya ke pengabdian masyarakat terutama bagi suku anak dalam. Nanti kita akan mengetahui bagaimana sih mereka menjalani organisasi yang mereka punya ini dan juga apa sih tantangan yang pernah mereka hadapi, tentunya bersama dengan dua narasumber kita hari ini. Kita sapa dulu. Yang pertama ada Kak Dina. Selamat siang Kak Dina. Halo, selamat siang. Oke, boleh. Kak Dina, gimana tadi perjalanannya ke TVRI Jambi? Kebetulan saya deket ya. Deket ya? Dekat dari sini ya. Jadi nggak capek-capek kali. Nggak capek-capek kali meskipun bulan Ramadan karena lokasinya dekat, jadi aman ya perjalanan ke TVRI iya, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini pertama kali ke TVRI Kak Dina? Kalau untuk siaran ya pertama kali, tapi kalau untuk sekadar main segala macamnya ya sering lah. Udah sering kesini ya? Oke. Yang kedua ada Kak Reni, kita panggilnya Kak Reni ya Kak ya? Kak Reni, selamat siang. Selamat siang. Gimana tadi Kak perjalanannya ke TVRI? Karena saya agak jauh dari Talang Bakung. Jauh banget ya, dari Talang Bakung ya? Udah mulai sore, jadi udah agak macet tadi. Iya, karena memang ini jam-jamnya orang-orang war takjil ya Kak ya? Jadi udah rame, apalagi kota ya, pastinya macet gitu. Oke, kita akan tanya Kak Dina terlebih dahulu. Kak Dina, boleh ceritakan ke pemirsa TVRI Jambi, sekarang Kak Dina ini latar belakangnya seperti apa dan kesibukannya sekarang ngapain Kak Dina? Oke, ya sebelumnya terima kasih nih ya kesempatannya untuk bisa berbincang begitu ya bersama dengan TVRI. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya Dina Novita ya, Mbak host ya. Saya Dina, kalau untuk latar belakang saya kebiasaan sehari-harinya saya mengajar. Ya, di SMP Negeri 8 Kota Jambi, dan juga saya sekarang menempuh studi magister di Universitas Jambi. Di Universitas Iya, Jambi. seperti Jadi kesibukannya sekarang apalagi Kak, selain kerja, selain kuliah, ada lagi nggak kesibukan yang Kakak jalani sekarang? Ya, kalau sekarang itu tentunya yang saya handle ya gitu ya, organisasi ya. Organisasi yang saya handle, organisasi bercuan ya kalau saya bilangnya. Ya, karena itu hobi sebenarnya, tapi ya bisa menghasilkan cuan begitu. Nah, saya aktif ya kalau Sabtu Minggu ya, terutama di Minggu lah ya, event wedding itu biasanya kan karena nyawa ini memang seringnya dapatnya di wedding, jadi hari Minggu aktivitas saya yang mengurus event organizer atau wedding organizer dan juga MC juga. Nah, kebetulan saya MC juga. Jadi memang padat ya. Pokoknya nggak ada kata libur gitu. Iya. Kak Dina, mungkin nih pemirsa TVRI Jambi itu masih penasaran ya, senyawa organizer itu apa sih gitu loh. Bisa nggak sih Kak Dina ceritain ke pemirsa TVRI Jambi, senyawa organizer itu apa dan biasanya tuh kegiatannya ngapain aja gitu? Oke, kalau untuk senyawa organizer ini ya, tentunya kalau saya mau menceritakan ataupun bisa mempresentasikan bahwa senyawa ini adalah rumah kedua saya di Jambi. Karena saya ini anak rantau sebenarnya. Anak rantau sebenarnya ya? Iya, saya Bukan aslinya di tuh Jambi. saya dari Riau. Nah, karena memang saya ini kan nge-MC juga. Nah, kebetulan juga banyak permintaan klien untuk kenapa sih nggak include sama organize-nya gitu, merencanakan pelayanan pernikahan begitu. Nah, jadi berangkat dari sana ya senyawa itulah hadir seperti itu. Nah, senyawa ini ya seperti namanya, senyawa event organizer. Nah, kami di sini khusus
perencana pelayanan pernikahan dan juga event. Nah, tapi memang untuk keseharian kok sampai sekarang ini memang yang kami tekuni itu di wedding. Alhamdulillah kliennya percaya untuk di wedding, ya alhamdulillah begitu. Oke, jadi selain wedding juga sebenarnya event-event yang lain pun juga disanggupi oleh senyawa gitu ya? Iya, sangat sanggup. Sangat sanggup, cuma memang sekarang itu lebih banyaknya ke wedding iya, ya Kak ya? kalau dilihat pun juga di Jambi ini sangat apa ya, sekarang memang orang maunya yang praktis, kemudian punya ekspektasi gitu. Nah, tentang wedding dreamnya pasti berangkat dari sana. Jadi memang event organizer ataupun wedding organizer di Jambi itu sekarang lagi marak-maraknya, dan juga memang terbantu sih kalau menurut saya. Di sini kan saya juga sebagai pelaku lah begitu ya. Nah, jadi saya paham betul bagaimana kami mengorganize klien kami, makanya ya berangkat dari sana begitu. Oke. Kak Dina sebelumnya juga emang sering menghandle event ya Kak ya? Atau memang setelah lulus dari S1, pendidikan S1 gitu, atau memang dulunya emang udah banyak pengalaman di event-event gitu? Iya, nah jadi kalau untuk pengalaman sebenarnya kita sama-sama punya pengalaman ya begitu ya. Ya, tapi setiap orang kan punya cerita ya tentang pengalamannya seperti itu. Kalau saya itu memang dari dulunya, dari S1, dari sarjana saya itu di Unja memang sering ikut organisasi. Nah, baik itu dari lingkup universitas, baik itu lingkupnya provinsi maupun nasional. Nah, jadi memang saya aktif gitu mengorganize, merencanakan, mengorganisasi begitu. Jadi memang itu juga yang membuat latar belakang hadirnya saya membuat senyawa bersama rekan-rekan saya, dan juga memang karena saya aktif di MC. Jadi ya saya pikir kenapa nggak dibuat aja langsung sama pelayanannya seperti itu. Nah, ini saya tuh juga kepoin Kak Dina ini ya. Latar belakangnya sebenarnya S1-nya itu pendidikan bahasa Arab gitu. Tapi kenapa kayak agak sedikit berbeda gitu ya? Aktifnya tuh di bagian MC, kemudian juga event organizer gitu. Itu gimana sih Kak Dina bisa multi talent gitu ya, kalau bisa dibilang ya? Enggak lah, itu hanya cerita di kehidupan kita gitu. Nah, kenapa ya? Dulu saya S1 saya pendidikan bahasa Arab, sekarang pun S2 saya bukan bahasa Arab. Tapi? Ya, S2 saya itu manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan sekarang. Bukan bisnis ya? Iya, bukan bisnis juga, harusnya bisnis ya. Iya, benar ya. Ya, harusnya bisnis. Nah, tapi kenapa begitu? Karena memang saya fokus juga terhadap dunia pendidikan. Nah, jadi memang saya suka mengajar dan saya suka berkomunikasi, baik itu dengan klien WO maupun ya sama anak-anak murid saya seperti itu. Jadi memang itu hobinya saya, dan juga pendidikan bahasa Arab kan bukan cuman belajar bahasa Arab aja, Mbak. Nah, tapi kan di sana juga kita belajar komunikasi seperti itu. Itu sih, Mbak. Oke, jadi benar yang membuktikan memang latar belakang pendidikan pun sebenarnya itu bukan menjadi penghalang kita untuk tetap terus berkarya ya Kak Dina ya? Terutama anak muda ya. Iya, benar sekali. Oke, kita beralih ke narasumber kita yang kedua. Halo Kak Reni. Halo. Kak Reni, sama seperti Kak Dina, pertanyaannya apa sih latar belakang kakak dan bagaimana kesibukan kakak saat ini? Latar belakang aku S1-nya di Unja, di Universitas Jambi, ya? pendidikan matematika. Nah, Kemudian agak bergeser sangat jauh ke sosial di S2. Sekarang lagi menempuh pendidikan S3 di Wageningen University di Belanda. Kebetulan dapat beasiswa LPDP. Wow, keren PDP. banget ya. Ya, itu kesibukan sekarang, dan kebetulan nih sekarang lagi di Jambi karena kebetulan aku fieldwork-nya di Jambi, di Suku Anak Dalam, berkaitan dengan sehat ya. Sehat Jambi, jadi ambil datanya di sana. Kemudian apa lagi ya? Tentunya menjadi seorang ibu itu juga salah satu kesibukan yang tidak pernah henti lah ya. Ya itu aja sih kesibukan Oke, jadi sekarang. itu kesibukannya Kak ya. Luar biasa banget ya, S2, S3-nya berarti beasiswa LPDP ya. Bener. Ini juga menjadi pertanyaan untuk saya. Kakak kan ngambilnya S1-nya dulu pendidikan matematika. Sama sih sebenarnya sama kayak saya, pendidikan matematika Unja juga. Nah, itu kenapa sih Kakak ada ketertarikan tersendiri di bidang sosial, Kak Reni? Ya awalnya itu sebenarnya karena ada pendidikannya itu ya. Waktu itu sebelum membentuk komunitas sehat pada tahun 2017 itu emang minat pengen ngajarin baca tulis untuk suku anak dalam, karena mereka hampir semuanya itu buta huruf. Nah, dari situlah ada kegemaran mengajar ya, awalnya seperti itu. Nah, ternyata pas terjun ke lapangan, masalah sosialnya itu kompleks, bukan hanya pendidikan, makanya tertarik untuk menilik di luar dari zona nyaman lah.
Makanya S2-nya aku ngambil social science, itu di developmental studies. Oke, jadi saat ini memang fokusnya ke pengabdian ke suku anak dalam gitu ya, Iya, Kak ya. benar. Sejak 2000 berapa tadi? 2017. 2017. Kenapa Kakak awalnya itu Kak, gimana sih cara ngebentuk SEAT ini? Awalnya sih inspirasinya dari kefrustasian ya sebenarnya waktu itu. Karena lulus S1 coba mau langsung lanjut S2, tapi ya karena terbentur biaya harus nyari beasiswa sana sini, terus juga sempat ditolak. Pengennya keluar negeri waktu itu, langsung pengennya mimpinya langsung tinggi gitu. Terus akhirnya kok nggak lulus sana sini, udah belajar bahasa Inggris sana sini, akhirnya ya udah aku pulang aja deh ke Jambi, apa nih yang bisa aku lakuin, kayak gabut gitulah waktu itu ya. Jadi bareng teman-teman, yuk kita coba pergi ke suku anak dalam, kayaknya seru nih karena kebetulan aku juga anak alam, suka yang gitu. Adventure. ya adventure. Iya benar. Kemudian pas masuk terus lihat, oh ternyata ada masalah nih yang sebenarnya aku tuh bisa ngebantu dari segi pendidikan, karena mereka semuanya buta huruf. Kenapa buta huruf ini menjadi masalah untuk suku anak dalam? Karena banyak sekali terjadi eksploitasi terhadap mereka. Banyak sekali pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, orang luar ya masuk karena mereka tidak bisa baca tulis, terus mereka minta tanda tangan pakai cap jari yang akhirnya itu disalahgunakan. Jadi aku kira ini sangat penting ya untuk mereka. Kita ngajarin dari anak-anak sih Mbak. Jadi supaya generasi penerus lah mereka tahu sedikit banyaknya pendidikan, bisa baca tulis yang bisa bermanfaat untuk mereka sendiri, at least gitu. Jadi Kakak dulu nggak langsung lanjut S2 berarti ya? Iya, aku sempat pengabdian ke suku anak dalam dulu. 2017 sampai 2019 aku live in di hutan. Jadi 2 tahun live in di hutan. 2 tahun di itu suku anak dalam di Muara Medap, tapi pemindahan SEAT ada di beberapa titik, tidak hanya di sana saja. Kemudian aku dapat ternyata esensinya, kenapa sih, masalah apa sih yang aku lihat yang emang sebenarnya pengen aku selesaikan seperti itu. Jadi itulah motivasinya untuk S2 lebih mantep gitu. Oh gitu. Nah setelah Kakak S2 itu berarti di tahun 2019 ya? 2019 sampai 2021. Itu di luar negeri juga kan berarti? Iya, di universitas yang sama. Di universitas yang sama. Nah itu berarti selama Kakak kuliah di luar negeri itu sehatnya gimana? Alhamdulillah kita masih banyak regenerasi penerus ya. Oh, jadi iya. sampai saat ini pun alhamdulillah kita masih terus berjalan. 2019 kita legalkan menjadi small local NGO lah ya. Jadi sekarang sudah resmi dan kita sudah ada kolaborasi di beberapa pihak juga, dari CSR juga. Jadi kita sudah mendapat pendanaan untuk bisa melakukan program berkelanjutan lah seperti itu. Oke, jadi sekarang juga berarti banyak anak-anak muda Jambi yang sudah tergabung ke SEAT juga ya Kak ya? Bahkan awalnya itu kita benar-benar mengandalkan volunteer ya, tidak ada tidak ada bantuan dari mana-mana sekalipun. Jadi kita benar-benar pengen nih mengumpulkan para pemuda Jambi yang masih semangat, dan ternyata juga banyak yang berminat tapi kayak mereka tidak punya wadah seperti itu, karena kan anggapannya, stereotipnya itu ke hutan liar, terus takut, banyak yang takut. Nah karena kita udah punya pengalaman, jadi kita dampingin mereka lebih berani, dan semakin banyak anak muda yang semangat gitu mau berkontribusi juga. Iya, saya lihat juga sekarang kayaknya banyak banget tuh teman-teman saya bahkan gabung ke SEAT ini gitu kan, karena memang sebenarnya ada tantangan tersendiri ya kalau kita ke suku anak dalam, yang kita tuh perlu pendekatan lebih ke merekanya gitu. Dan gimana sih cara Kakak untuk meyakinkan mereka kalau ini tuh adalah hal-hal yang sangat bermanfaat dan kita perlu nih untuk mengedukasi mereka gitu? Iya sih, awalnya itu emang gak gampang banget karena mereka tuh udah banyak trauma dimanfaatkan kan sama orang luar. Jadi mereka sudah ada stereotip itu, ketika ada orang luar datang, ini pasti ada maunya gitu ya. Tapi kita itu nggak sebentar juga sih Mbak. Kita tuh ambil trustnya, ambil kepercayaan mereka tuh sampai kita membuktikan emang kita ada kontribusi untuk mereka. Dan kuncinya live in itu, ketika kita tinggal bareng sama mereka, kita benar-benar merasakan hidup sama seperti mereka. Dan ketika kita masuk, kita itu jadi nol lagi gitu. Jadi kita tidak merasa kita orang berpendidikan dari kota yang sok-sokan mau mengajarkan mereka, padahal sebenarnya mereka yang punya ilmu pengetahuan yang mendalam soal hutan ya, karena mereka yang expertnya di situ. Kalau kita mungkin di kota kita expertnya, tapi kalau di hutan mereka lah expertnya. Jadi kita yang belajar benar-benar sama mereka. Jadi dengan cara seperti itu, respect sama kepercayaan mereka dan lain sebagainya, dan itu juga yang salah satu kunci buat mereka bisa gitu terima kita.
Oke, luar biasa sekali ya. Jadi memang sebenarnya butuh perjuangan lebih sih ya untuk mendekatkan diri ke mereka. Bagaimana kita mengajarkan hal luar ke mereka dan bagaimana juga mereka memberikan pelajaran yang mereka rasakan di hutan kepada kita yang ada di luar gitu. Oke pemirsa, nanti kita akan tahu lebih dalam gimana sih pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa dari Kak Dina dan juga Kak Reni. Tapi sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Oke, baik, terima kasih pemirsa setia Kabar Jambi karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi, tentunya masih bersama dengan dua narasumber yang cantik hari ini ya. Meskipun bulan puasa tapi tetap fresh wajahnya gitu ya. Oke, kita mau tanya lagi ke Kak Dina. Kak Dina, di dunia event ini pastinya banyak banget tantangan yang dihadapin gitu ya. Apa sih struggle-struggle yang pernah dialami oleh Kak Dina sama tim dari Senyawa EO mungkin gitu? Iya, kalau tadi Kak Reni itu kepercayaan ya, kepercayaan, kemudian ngerangkul orang gimana ya. Nah kalau untuk event dan wedding organizer ini ya, kalau untuk tantangannya itu sebenarnya sama kita internal sama eksternal tuh ada pastinya. Kalau internal pastinya kinerja. Nah kinerja itu menjadi hal utama kunci kepercayaan klien seperti itu. Nah itu kalau bisa dibilang bukan kendala ya, itu tantangan memang di dunia bisnis seperti itu. Nah, pelayanan, karena kita ini kan bentuknya pelayanan ya. Jadi operasionalnya itu di pelayanan. Jadi yang kita jual itu adalah jasa. Nah, jadi kinerja itu menjadi komponen yang paling utama untuk kepercayaan klien, dan memang itu pastinya terus kami kulik, terus kami perbaikin, terus kami bestkan gimana caranya kami menjadi best WO lah gitu ya, termasuk best WO di Jambi. Kalau untuk struggle-nya juga bagaimana bersama klien, artinya kita kan sama klien ini kan harus menjaga hubungan yang baik. Kita kan penyambung lidah gitu ya, penyambung lidah antara klien dan juga vendor-vendor. Nah itu menjadi tantangan juga, bagaimana kita harus berkomunikasi yang baik seperti itu. Nah baik itu dengan kru kita yang di dalam maupun juga dengan klien tentunya, dan juga bersama vendor. Kemudian struggle-nya lagi, sekarang kan WO lagi banyak banget di Jambi ya. Iya benar. Ya Mbak mungkin juga sama-sama tahu lah ya, kalau WO itu udah bermunculan ya, setiap bulannya mungkin hampir ada di Jambi. Nah itu kan tapi sebenarnya kalau untuk saya sendiri bersama tim ya, kami itu punya visi dan misi, yaitu urusan masing-masing seperti itu. Maksudnya rezeki itu udah ada tempatnya gitu Mbak ya, udah punya Tuhan lah yang tahu gitu rezekinya, Tuhan yang bisa menempatkan gitu rezekinya. Tapi yang pasti di sini yang saya selalu tekanin sama anggota saya bersama dengan tim-tim saya, gimana caranya kita menjadi best, yang terbaik. Artinya kita melakukan yang terus melakukan yang terbaik untuk klien kita, dan juga nama besar dari Senyawa ini juga. Tentunya perbaikan-perbaikan, kemudian tentunya menjaga kepercayaan dari klien kita, dan juga menjaga hubungan yang baik dengan sesama vendor seperti itu. Oke, tapi lanjut. Ya, tapi berangkat dari sana juga kami kan selalu ada meeting ya. Hampir setiap bulan, bahkan ada 2 kali sampai 3 kali per bulannya itu kami evaluasi. Nah, jadi di sana apa kendala kami di lapangan, itu biasanya kalau kendala di lapangan terkait kinerja sih Mbak. Kinerja dan juga menangani klien, permintaan klien dan bersama vendor. Jadi itu terus yang kami evaluasi gitu, sembari ya marketingnya jalan gitu. Jadi emang penting banget untuk saling evaluasi dengan tim-tim atau kru-kru Senyawanya gitu ya Kak? Iya, seperti itu. Aku lupa nanya nih, tadi Senyawa itu berdirinya sejak kapan? Oh iya. Belum nanya ke situ tadi ya, harusnya tanya di awal tapi tadi kelupaan. Iya. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan berdirinya? Senyawa itu masih baru ya, kalau Mbak Reni masih tadi. baru ya? Iya. Masih baru, kami ini baru berdiri 1 tahun lebih. Lebihnya nggak banyak. 1 tahun beberapa bulan, dari tanggal 15 September, tapi memang di Oktobernya itu kami memang menggencar Senyawa itu di pelosok Jambi ya, di seluruh penjuru Jambi, bahwa kami hadir loh di Jambi untuk sebuah pelayanan perencana pernikahan begitu. Ini kan juga kalau bisa dikatakan masih tergolong baru ya untuk Senyawa Organizer ini. Nah, di awal berdirinya itu pasti kayak untuk cari job itu kan pasti ada tantangan tersendiri nih ya Kak Dina, apalagi baru dengan banyaknya wedding organizer yang ada di Provinsi Jambi ini. Gimana sih caranya Senyawa itu bisa untuk tetap bersaing dengan WO yang lain dan juga
apa ya, meningkatkan atau ngambil hati klien gitu lah untuk tetap percaya ke Senyawa gitu, gimana? Iya, pertamanya ini ya, kalau saya mau ceritakan sedikit dan singkatnya adalah, ini kan Senyawa kan berangkat, kami ini memulai di Senyawa itu karena ada dorongan motivasi dari mentor kami. Nah tapi beliau almarhum sudah meninggal, jadi memang beliau juga yang memotivasi selain memang saya dan rekan saya punya motivasi untuk membuka WO ini. Nah juga almarhum itu yang memberikan motivasi seperti itu, bahwa ya bagus nih, karena beliau juga MC kan, beliau itu MC juga di Jambi, jadi beliau mengatakan ayo buka. Nah sempat kami itu agak drop ngedown ya, untuk setelah beliau itu meninggal. Sebelum Senyawa dimulai, Senyawa dimulai itu kan September, beliau itu bulan November apa Desember, November meninggal. Jadi kami sempat untuk udahlah nggak usah kita lanjutin, mau gimana kita mau dapat job gitu, sempetnya seperti itu, karena kan nggak muluk-muluk lah juga ya, bahwa kita nggak, kalau nggak ada link akan susah lah ya, untuk perdana ya, ukuran perdana Mbak, kecuali kita memang sudah punya gerbong koneksi yang lebih gitu ya, koneksi lebih ada pun, tapi ya untuk di bidang wedding ini belum terlalu banyak gitu, kalau bukan ngandelin beliau yang udah lama berpengalaman gitu di bidang wedding dan organize ini. Nah jadi memang kami agak ngedown, tapi berkat semangat dari teman-teman yang juga kebetulan kan kami membuat Senyawa ini, mendirikan Senyawa ini sesama banyaknya MC. Nah ada beberapa MC juga di foundernya Senyawa ini, bukan cuma saya, tapi ada juga MC, ada juga asisten MC-nya juga ada di sana. Jadi memang udah ada bekal lah gitu, udah ya? ada bekal, udahlah Bismillah kita lanjutkan, walaupun memang mentor kami sudah tidak ada, jadi ya sudahlah kita ibaratnya titah beliau ada, jadi kita meneruskan seperti itu. Kalau untuk jobnya sih, saya kemarin mengira ya bahwa job perdana itu datang dari teman-teman saya atau kenalan saya di zaman kuliah dan saya berorganisasi. Ternyata tidak sama sekali, bahkan sampai sekarang pun dapat dihitung ya kayaknya 1 kali baru ada yang memang benar-benar rekan organisasi atau rekan kampus dulu yang memang menggunakan jasa kami. Selebihnya adalah memang benar-benar pure adalah kepercayaan klien dan juga memang aktif mempromosikan dan juga marketing dari Senyawa seperti itu. Jadi memang sangat penting ya anak-anak muda ini untuk tetap berkarya, apalagi juga memanfaatkan media sosial kayak dari Senyawa tadi. Memang dengan teknik marketingnya juga itu bisa mendatangkan klien gitu. Iya, Oke, makasih Kak Dina. Kita beralih ke Kak Reni lagi, sama ya. Apa sih tantangan yang Kak Reni hadapin selama di SEAT ini? Tantangan paling tadi sudah sempat disebutin juga untuk awal-awal ya, kita nggak gampang juga untuk ngambil trust, dan selain itu juga karena entah kenapa itu peminat untuk menjadi volunteer di SEAT Jambi itu banyak kan cewek. Wanita. Dan ini kan membutuhkan sebenarnya volunteer yang physically yang tangguh gitu ya. Jadi bisa dibilang cewek-cewek tangguh sih kalau dibilang. Karena apa? Karena ketika kita di hutan, kita tuh benar-benar mereka bawa motor sendiri-sendiri dan ya namanya rute perjalanan ke hutan itu nggak gampang. Kemudian sudah sampai sana pun ketika misalnya kita nginep pakai ala-ala hiking tenda gitu, itu juga kadang air susah, kita harus jalan berapa kilometer, jangan ditanya listrik sama sinyal ya, udah pasti nggak ada. Terus ya pokoknya banyak sekali, tapi itu alhamdulillahnya itu malah yang membuat mereka menjadi apa ya, semangat gitu loh, dan karena mereka juga pencinta alam kali ya, jadi mereka juga kangen masa-masa itu dan nagih terus pingin ikut ke pedalaman. Jadi itu sih sebenarnya tantangannya, tapi ya tantangan itu kita jangan bilang tantangan lah ya, kita nikmatin aja, jadi kita enjoy the process. Jadi alhamdulillah sampai sekarang mereka masih bertahan gitu. Karena foundernya juga wanita tangguh, maka anggota-anggotanya juga merupakan wanita-wanita yang tangguh ya. Oh jadi sebenarnya lebih banyak kan perempuan ya untuk anggota SEAT ini. Kalau untuk kegiatannya tuh apa aja sih Kak di SEAT dan yang masih berlaku, masih dilaksanakan sampai sekarang itu apa? Ya kalau boleh jujur untuk awal emang kita banyak banget sering open recruitment volunteer, karena emang kita nggak ada dananya, kita butuh banget orang-orang yang hanya memvolunteerkan diri. Bahkan kadang kita tuh emang nggak ada budget, mereka emang datang aja dengan energi dan waktu mereka.
Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu, karena kita mau program yang berkelanjutan, tentunya kita nggak butuh terlalu banyak orang karena itu akan susah untuk mengorganisasinya. Jika kita ada eventual project, itu baru kita kumpulkan lagi. Jadi sekarang udah mulai agak berkurang volunteernya, namun programnya lebih sustainable gitu, lebih berkelanjutan. Gitu. Jadi ini memang timnya juga rutin langsung datang ke lokasi dalamnya gitu ya Kak ya? Oh, bagus, keren ya. Terus ini, gimana sih cara Kakak tuh untuk narik anak-anak muda di Jambi ini yang mereka tuh mungkin kurang semangat gitu loh kalau untuk kegiatan-kegiatan mengabdi ke suku anak dalam gitu? Sama sih, kita promosinya lewat sosial media juga awalnya. Ya. Okay. Karena aku kebetulan hobi banget editing video yang singkat-singkat kayak gitu. Jadi awal-awal aku masuk ke pedalaman, live in, aku kasih tahu nih keseruannya di dalam. Terus sempat beberapa kali open donasi juga melalui sosial media kita waktu itu. Jadi makin banyak yang entah kenapa pada saat itu, event sampai sekarang ini pun jadi berkegiatan sosial di Jambi itu jadi seperti tren gitu. Jadi makin banyak lagi anak muda yang mau ikut-ikutan. Tapi itu tentunya juga menjadi tantangan ya, karena nggak semua orang juga yang punya niat yang sama seperti itu. Karena ya kita mencari orang yang benar-benar mau berkontribusi dengan tulus, tidak ada agenda lain lah seperti itu. Jadi kita juga lumayan banyak pengalaman dan lebih aware dan hati-hati lah gitu. Setiap mau ada orang yang mau ikut bergabung seperti itu. Terus kalau untuk kegiatan yang dilaksanakan ke suku anak dalamnya itu sendiri seperti apa sih Kak? Maksudnya bentuk pengajarannya atau mungkin pengabdian-pengabdian yang seperti apa sih yang dilaksanakan oleh Sehat ini? Untuk awal itu emang kita fokusnya ke pendidikan, berantas buta huruf tadi. Namun setelah kita melihat ada banyak sekali tantangan, kita bergeser. Jadi sekarang kita sosial juga. Nah, terakhir itu kita ada buat event tentang ngeedukasi. Jadi yang kita edukasi itu bukan suku anak dalamnya, tapi anak-anak mudanya. Jadi kita kumpulin anak-anak muda Jambi yang bersentuhan langsung dengan suku anak dalam. Jadi anak-anak daerah misalnya yang di Teboh, di Sarolangun, tapi yang mereka kuliah di IAIN, di Unja itu pada ikut gabung. Terus kita beri edukasi tentang suku anak dalam. Karena ternyata masalahnya adalah ada gap. Secara historical antropologinya sendiri ini mungkin panjang ya. Saya persingkat aja, ternyata emang ada perbedaan kasta di mana suku anak dalam yang konotasi negatifnya sering kita bilang kubu. Dan itu juga menjadi ejekan kita dari kecil ya kalau kita tinggal di Palembang atau Jambi. Itu mereka memang di nomor kesekian kan. Jadi mereka sering distereotipkan negatif, dan apalagi orang-orang yang langsung bersinggungan dengan mereka, misalnya desa terdekat. Kalau kita di kota mungkin agak terlalu jauh, tapi mereka itu sering sekali mendapatkan bahkan ada yang fisik juga, ada yang pernah dipukul suku anak dalam, diludahin misalnya, atau dikata-katain yang tidak enak seperti itu. Nah, jadi gap seperti ini tuh kenapa? Karena mereka tidak mengenal sebenarnya siapa sih suku anak dalam ini, siapa sih orang rimba atau batin 9 ini. Jadi kita edukasilah anak mudanya. Setelah kita beri edukasi secara ilmu pengetahuan lah ya, secara akademik, kita datangkan antropolog, kita datangkan orang-orang yang emang sudah berkecimpung di dunianya. Kemudian kita langsung interaksikan mereka ke suku anak dalam. Jadi kita boyong nih mereka, waktu itu inget banget pakai bus, kita datangi terus kita buat fokus group discussion. Jadi mereka berinteraksi langsung sama suku anak dalam dan bertanya, jadi bertukar bertukar budaya seperti itu. Nah, dengan cara seperti itu mereka mulai kenal, dan kita harapkan stigma-stigma negatif itu akan berkurang dengan cara seperti itu. Ya mungkin ini ambisi yang terlalu besar, tapi kita harus memulainya dari sekarang melalui anak muda ini. Jadi mereka yang menyebarkan. Bahkan waktu itu kita buat juga lomba konten creator gitu untuk mereka supaya bisa mempromosikan apa sih pengetahuan suku anak dalam, kearifan lokalnya yang mau kalian expose gitu di sosial media. Dan waktu itu alhamdulillah sudah sampai belasan ribu view. Waktu itu ada salah satunya bisa dilihat di Instagram Sehat Jambi, itu banyak yang lihat, dan saya senang sekali karena di situ kita setidaknya memulai membuka mata gitu, pandangan yang selama ini stigmanya negatif, padahal kita sebenarnya bisa hidup berdampingan gitu. Karena suku anak dalam ini sekarang hidupnya udah sangat miris ya, hutannya udah mulai habis. Kalau kita sering lihat mereka sering ke kota mengemis itu dari orang rimba dari Kota Boyo di Batanghari, ya karena emang mereka
dulu melangunnya dari hutan ke hutan, sekarang dari hutan ke kota karena mereka udah nggak ada lagi tuh makanannya. Karena sekarang kan landscape Jambi juga sudah berubah, sudah banyak perkembangan, ada tambang, ada kelapa sawit, karet, itu yang membuat kehidupan mereka semakin menyempit gitu. Jadi kita sebagai orang Jambi juga harus sadar gitu bahwa mereka lah sebenarnya juga yang udah beratus-ratus tahun tinggal di situ duluan. Jangan sampai kita juga yang mengusik mereka kayak gitu. Terus apa sebagai anak muda yang bisa kita lakukan? Oke, jadi memang penting banget untuk mengedukasi anak muda Jambi terutamanya bahwasanya memang kita tuh sebenarnya bisa loh hidup berdampingan dengan damai bersama mereka. Oke, nanti kita akan cerita lebih banyak lagi bersama dua narasumber kita hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Baik, terima kasih pemirsa TVRI Jambi karena Anda masih menyaksikan kami di Dialog Kabar Jambi. Tentunya kita masih bersama dengan dua narasumber yang luar biasa hari ini. Oke, kita beralih ke Kak Dina lagi ya. Kak Dina, di tengah kesibukan kakak yang sangat luar biasa itu mengajar, kemudian juga sambil pendidikan dan tentunya juga menghandle senyawa ini kan sebagai founder. Gimana sih cara kakak membagi waktu agar tetap stabil tuh semuanya? Gimana sih caranya untuk memanajemen waktu ini? Bisa kasih tips ke anak-anak muda Jambi yang mungkin mereka tuh masih ragu gitu ya untuk berkarya, mungkin karena ya aku sibuk kuliah, aku nggak bisa bagi waktu, nah gitu. Iya. Gimana? Oke, kalau saya sih simple saja ya. Simple Karena saja. karena saya masih muda, jadi kalau saya nggak tahu ya di umur yang sekarang ini, saya bisa mengatakan bahwa muda itu kan cuma sekali ya, Mbak. Benar. Jadi jangan jadi muda anak muda yang biasa-biasa aja, jadi harus yang luar biasa lah gitu. Masa sih mudanya cuma sekali tapi nggak ada yang berarti gitu. Nah, jadi pun juga di sini berangkat dari itu juga, apapun ya usahanya, apapun hasilnya, anak muda itu jangan kosong. Nah, jadi berangkat dari sana ya apapun saya kerjain, Mbak. Nah, maksudnya adalah apapun yang bermanfaat, nah apapun yang menghasilkan cuan, karena saya anak rantauan juga ya. Nah, juga dari latar belakangnya dari sana juga, Mbak, karena saya anak rantauan, jadi saya punya motivasi yang aku jauh-jauh dari seberang, dari Riau begitu untuk ke Jambi. Nggak mungkin cuman jadi mahasiswa aja terus pulang lagi ke Riau terus ngajar di Riau. Nggak punya pemikiran seperti itu, jadi memang memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi memang karena saya juga ngekos, jadi saya lebih bisa mengorganisnya, lebih lebih leluasa gitu. Nah, bukan leluasa dalam artian yang negatif. Tentunya saya di sini kan ibu kosnya juga alhamdulillah sangat-sangat memahami gitu tentang kesibukan saya. Jadi memang untuk membagi waktunya itu ya paling saya berusaha untuk ya timingnya itu harus dengan schedule. Ya saya orangnya sangat min map. Ya main sekali, jadi memang malam itu saya udah pikirin besok saya mau ngapain. Jadi ketika itu seperti misalnya yang tadi ya, hari ini kita ada jadwal, ya saya usahain ya secepat mungkin saya datang di tempat itu. Kemudian nanti setelah ini pun saya ada mau pergi lagi nih, Mbak. Ada reuni, bukan reunian, buka bersama. Oh, ada bukber ya? Iya. Padat ya hari ini berarti. Iya, ada buka bersama dengan rekan-rekan saya di studi saya yang sekarang. Jadi memang saya bilang saya izin dulu ya, saya mau pergi. Nah, jadi memang kalau untuk waktu itu sebenarnya kita sendiri yang ngatur ya gitu. Nah, pinter apa kita manajemen waktunya kan. Kemudian di sini kan saya anak WO, jadi memang sudah menjadi ibaratnya lu anak WO pasti ya bisa tahu lah gimana manajemen waktunya gitu. Oke, Kak Dina kan anak rantau ya, jadi memang dari Riau datang untuk belajar ke Provinsi Jambi, itu pasti ada tantangan tersendiri ya Kak ya. Gimana sih caranya kakak tuh tetap bisa berkarya di negeri orang gitu ya, dan dengan mungkin ya awal-awal pastinya banyak belum punya banyak teman gitu kan, pasti baru juga datang ke Jambi. Itu gimana sih caranya untuk tidak mematahkan niat kakak untuk tetap terus berkarya di usia muda gitu? Iya, kalau saya sih ya karena dulu waktu S1 itu memang semua kegiatan saya ambil, Mbak. Maksudnya ikut lomba saya ikut. Nah, baik itu di provinsi maupun nasional begitu. Nah, jadi memang saya sadar dengan kesadaran penuh saya anak rantau yang jauh dari orang tua, saya juga di sini sendirian seperti itu. Nah, jadi memang
organisasi yang memang saya tekuni, kemudian ikut ajang-ajang perlombaan yang saya ikuti juga. Di situ saya percaya dan yakin bahwa disitulah nanti koneksi saya, bahwa disitulah nanti lingkaran saya untuk bisa melebarkan sayap di Jambi. Walaupun agak, kalau orang sih banyak juga yang bilang, gila sih, Din, kamu dari Riau gitu, nggak ada. Kebetulan memang saya di sini emang sendirian, emang benar-benar sendiri. Ya. Nah jadi gimana sih caranya? Apalagi kayak sampai sekarang kan saya masih sampai sekarang tuh berdiri di Jambi begitu. Nah untuk sendiri seperti itu. Nah jadi memang kalau untuk bisa dibilang gimana sih caranya bertahan? Ya tentunya berangkat karena kita dari jauh gitu. Kita dan juga saya yakini juga rezeki saya di Jambi gitu Mbak. Rezeki saya di Jambi dan sekarang pun fokus karir saya juga di Jambi. Oke, gitu. makasih ya Kak Dina ya. Nah kalau Kak Reni sendiri, gimana cara membagi waktunya antara kuliah, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga yang tentunya harus mengurus anak gitu ya, belum lagi dengan organisasi-organisasi yang Kak Reni jalani gitu, gimana? Dulu sebelum punya anak dan menikah pun saya juga sama nih sama Dina, semuanya diikutin. Oke. Dan ya benar karena ya anak muda tuh kan waktunya explore ya, kita mencari ya jati diri kita juga penemuannya lewat situ dan tidak dipikirin tapi dilakuin gitu. Nah cara bagi waktunya prioritas sih, kita tahu priority kita apa, kita juga ya ini juga proses ya, awal-awal mungkin kita semuanya kita kerjakan tapi lambat laun kita tahu mana prioritas kita dan mana yang mau kita bener-bener bagus di situ karena ya kalau kita kerjakan semuanya hasilnya mungkin tidak maksimal, seperti itu sih. Terus sekarang juga saya lagi S3, kebetulan berdua aja sama anak di luar negeri. Berdua aja ya? Iya, jadi banyak yang bilang kok bisa, gimana caranya ngurus anak sambil kuliah S3 pula. Terus ya saya bilang ya prioritas, kalau saya nggak bisa time management yang bagus ya saya nggak akan tepat waktu apapun. Jadi dari tahun kemarin juga saya kuliah, kemudian saya punya target tahun ini pulang dan harus misalnya submit proposal, saya harus udah fieldwork dalam sekian waktu, itu emang harus udah ada timelinenya, kita punya target tersendiri. Cuman penting juga kita juga nggak boleh stres ya kalau kita punya itu, kita juga harus fleksibel juga ya Mbak Nina ya, karena kalau kita tuh ada aja hal-hal yang unexpected terjadi gitu ya, seperti itu sih Mbak. Dan terus sambil ngurusin sehat juga, jadi setiap bulan tuh kita ada evaluasi online karena saya jauh. Terus kalau sekarang saya bisa langsung turun ke lapangan, tapi selama saya di sana juga saya tetap menjadi dewan penasehat. Saya juga terus melihat perkembangan, terus evaluasi setiap bulan seperti itu. Jadi banyak sekali, dan bahkan di sana pun di kampus saya juga ikut council, itu semacam BEM tapi untuk anak S3. Jadi anak-anak S3 di sana kan masih muda-muda ya. Jadi saya ikut sama mereka karena saya juga mau memperbanyak networking tadi. Anak rantauan, saya juga merantau. Jadi kerasa banget lagi ya. Jadi kerasa banget kita tuh fightingnya dengan diri kita sendiri, tapi kita jadi lebih mandiri sih. Jadi buat teman-teman yang mau mandiri, cobalah merantau. Iya benar. Cobalah merantau. Itu sih kalau dari aku. Oke, jadi emang luar biasa ya, meskipun jauh ya, karena ini juga bukan tentang antar provinsi lagi bedanya, tapi memang antar negara ya, karena di luar negeri, jadi tetap emang penting banget kakak tetap memonitoring sehat ini dari sana gitu ya kak ya. Mungkin pertanyaannya adalah, apa sih harapan kakak untuk sehat ke depannya? Harapan aku sih pengennya saya itu bisa menjadi wadah benar-benar tidak hanya untuk anak muda Jambi tapi untuk aku kan sekarang lagi fokusnya di akademik, jadi aku juga pengen bangun kolaborasi network kalau bisa dari luar negeri juga, kalau bisa kenapa tidak untuk bidang riset, misalnya riset tentang social science, tentang suku anak dalam dan lain sebagainya. Itu sih yang pengen aku kembangi, dan pengennya ilmunya juga bisa bermanfaat untuk saya dan juga titik-titik binaan desa kami juga bisa benar-benar menerima manfaatnya dengan baik seperti itu. Oke, jadi kampus yang kakak sekarang itu juga mendukung penuh gitu ya dengan... Ya, karena kebetulan aku riset disertasi untuk S3-nya juga tentang itu. Jadi aku benar-benar mendalami isu itu sekarang. Aku sekarang fokus tentang land right recognition, hak tanah ulayat untuk suku anak dalam atau masyarakat adat terpencil. Ya, kalau untuk case study-nya aku untuk orang rimba, suku anak dalam di Jambi. Oke. Nah, kalau Kak Dina sendiri apa harapan kedepannya untuk senyawa organizer ini? Ya ini juga masih dibilang masih baru banget untuk senyawa ini.
nih, apa sih harapan kakak ke depannya? Kalau aku sih harapannya untuk Senyawa tentunya bisa lebih dikenal luas lagi oleh masyarakat Jambi, kemudian tetap bertahan. Ya kadang kan kalau baru ini tuh antara iya dan tidak begitu Mbak ya. Maksudnya adalah kekuatan internal kami juga ya saya berharapnya anak-anak teman-teman kru di Senyawa itu semakin kuat dan semakin punya visi misi yang sama untuk membesarkan Senyawa sendiri begitu, dan juga terakhir Senyawa itu bisa lebih dikenal dan lebih dipercaya lagi oleh masyarakat Jambi begitu. Oke, terus ini terakhir juga, apa sih pesan kakak untuk anak-anak muda, terutama anak-anak muda di Provinsi Jambi ini yang masih takut untuk melangkah gitu? Sebenarnya juga mereka sebenarnya pengen untuk berkarya tapi takut untuk melangkah gitu. Apa pesannya untuk anak-anak muda Jambi? Ya kalau untuk pesan ya untuk anak-anak Jambi, untuk pemuda-pemudi di Jambi, jangan ragu untuk melangkah karena muda itu cukup hanya sekali, jadi mudalah berarti. Kemudian berapapun hasilnya, apapun usahanya, jangan jadi pemuda yang kosong karena umur 20 sampai 30 tahun itu adalah proses, adalah waktu kita gitu. Nah, jadi umur 40 50 tahun itu bukan lagi masa kita. Jadi memang dari sekarang bergerak, jangan cuma ada di otak, jangan ada cuma di pikiran. Bergerak dari sekarang, kamu maunya fashion kamu di mana? Kamu bisanya apa? Ayo mulai dan jangan malu. Nah, ini anak muda biasanya kebanyakan gengsi jualan, gengsi ini, gengsi itu. Nah, kalau saya terakhir bilang adalah jangan malu aja gitu. Makasih ya Kak Dina ya. Nanti kita akan mendengarkan juga pesan dari Kak Reni untuk anak-anak muda Provinsi Jambi. Tapi saat lagi setelah iklan tetaplah bersama kami di Kabar Jambi. Terima kasih pemirsa karena Anda masih menyaksikan kami di Kabar Jambi. Tidak terasa ya, kita sudah ada di penghujung acara. Tadi kita sudah mendengarkan juga pesan dari Kak Dina selaku foundernya Senyawa IO. Bagaimana sih pesan untuk anak-anak muda di Provinsi Jambi. Selanjutnya juga saya ingin mendengarkan sedikit pesan dari Kak Reni untuk anak-anak muda di Provinsi Jambi yang ingin berkarya tapi mereka tuh masih takut untuk melangkah. Silakan. Pesannya jangan takut untuk gagal. Emang kita harus menghindari gagal ya, jangan disengajakan gagal, tapi jangan takut juga untuk gagal. Saya juga berkali-kali gagal, tapi selalu mencoba kembali. Bener kata Dina tadi, anak muda itu semangatnya masih tinggi, mumpung semangatnya masih tinggi, jadi coba aja terus, explore terus. Jadi jangan takut, terus aja berkarya, temukan passion kalian, bener. Dan passion itu tidak dipikirkan ya, tapi dicari dengan cara explore, ada aksinya, kita ikut sana-sini apa yang mau kalian lakukan gitu. Jadi terus semangat karena apa yang mendefinisikan Anda nanti di umur 30-40 itu adalah kinerja dan kerja karya kalian di umur 20-an, mungkin seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak Dina dan juga Kak Reni yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di TVRI Jambi, sudah memberikan banyak sekali pengetahuan, edukasi kepada kita semua, kepada pemirsa TVRI Jambi yang ada di rumah, terutama anak-anak muda yang mau berkarya tapi masih takut untuk melangkah. Jadi jangan pernah takut ya untuk anak-anak muda di Provinsi Jambi, carilah apa yang kalian inginkan, kerjakan semuanya. Dan aku juga punya kata-kata untuk anak-anak TVRI, anak-anak muda di Provinsi Jambi, bahwasanya memang sukses itu bukan hanya untuk orang yang beruang, tapi sukses itu adalah untuk orang yang berjuang. Jadi berjuanglah mumpung kalian masih muda gitu. Terima kasih sekali lagi. Akhir kata saya Muafik Aziza sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di Kabar Jambi selanjutnya.